warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi materi tentang fungsi inverse. Di sini kita akan menentukan beberapa contoh soal mengenai menentukan fungsi inverse yang menentukan rumus fungsi inverse. Kemudian kita akan melanjutkan ke menentukan fungsi inverse tapi dari fungsi komposisi. Nah, kita coba pakai kita mulai dari materi yang ini terlebih dahulu. Jadi di materi sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai fungsi komposisi, kemudian fungsi inverse dari sebuah fungsi linear. Fungsi linear itu yang gimana? Jadi biar kalian ingat, fungsi linear itu yang bentuknya adalah ax plus b gitu ya. Jadi ada x tapi pangkatnya 1 atau x aja. Nah, sekarang kita pakai fungsi lainnya, kita coba ya. Oke. Fungsi inverse. Nah, ini masih fungsi linear tapi bentuknya ada bentuk pecahan atau bentuk rasional dikalikan dengan x min 3. Kita cari inverse-nya gimana sih? Seperti biasa, langkah pertama kita nyatakan y sama dengan fx. Jadi tulisan fx ini kita ganti jadi huruf y aja ya. Menjadi sebuah x sebagai fungsi y, misalnya x sama dengan gy. Gimana maksudnya? Jadi dari soal ini fx sama dengan setengah dikali x min 3 kita ganti jadi ada huruf y nya di depan. Jadi huruf y ini sama kayak fx sama kayak setengah x min 3 gitu ya. Maka hurufnya yang harusnya fx kita ganti jadi huruf y aja. Nah, hasilnya jadi x sama dengan 2y plus 3. Ini dari mana? Ini diperoleh dari sini. Setengah itu adalah bentuk pembagian ya, yaitu pembagian antara angka 1 dan dibagi dengan angka 2. Nah, lawan dari pembagian itu apa? Perkalian ya. Maka yang awalnya 1/2 gitu ya, di sini 1/2, maka kita bentuk jadi bentuk lawannya, yaitu 2 dikali jadi 2 dikali 1 gitu. Maka kita bisa tulis jadi y sama dengan sebelum ke sini ya, sebelum ke x sama dengan 2y plus 3 itu kita tulis dulu y sama dengan 2 kali 1 itu 2, kemudian x min lawan dari negatif, kemudian lawan dari negatif 3 adalah positif 3. Nah, kemudian kita ganti yang awalnya hurufnya jadi y, kita ganti jadi huruf x. Kemudian yang x ini kita ganti jadi huruf y. Maka sama dengan 2y plus 3 gitu ya. Maka diperoleh 2y plus 3 dari situ gitu ya. Kemudian langkah kedua. Jadi dari hasil x sama dengan 2y plus 3 yang ini kita buat jadi si x nya itu ganti jadi bentuk f pangkat min 1 y. Jadi gini ya, kalian cukup menambahkan tulisan f pangkat min 1 y atau inverse dari f y sama dengan gy atau sama dengan hasilnya berapa tadi, 2y plus 3. Maka dari situ kita bisa langsung tulis dengan mengganti. Tadi kan dari sini ya. Dari sini kalian tulis ke sini. Gantilah x dengan y dan y dengan x sehingga diperoleh y sama dengan f pangkat negatif 1 atau inverse dari fx sama dengan gx. Jadi yang awalnya x kita ganti jadi y, kemudian f pangkat min 1 y kita ganti jadi f pangkat min 1 x, kemudian gy jadi ganti jadi ex, dan 2y plus 3 jadi 2x plus 3. Maka
inverse-nya, nah jadi diganti jadi X jadi Y, Y jadi X. Maka inverse dari setengah dikalikan X min 3 adalah 2X plus 3. Seperti itu. Mudah ya. Oke, next. Kita bentuknya adalah bentuk bukan kuadrat lagi ya, tapi pangkat 3 berarti kubik gitu ya. Fungsi kuadrat tapi dikalikan X gitu ya. Ini ada soal tentukan inverse fungsi dari fx-nya adalah 8x pangkat 3. Caranya gimana? Ya sesuai dengan langkahnya. Langkah pertama adalah kita rubah yang awalnya huruf fx jadi y aja. Oke, fx sama dengan 8x pangkat 3, maka hasilnya jadi y sama dengan fx sama dengan 8x pangkat 3. Nah dari sini kenapa hasilnya jadi 2x di pangkatnya 3 ini diperoleh dari sini. Angka 8 itu hasil perkalian jika diambil faktornya itu adalah 2 kali 2 ya. Kenapa diambilnya 2 kali 2 kali 2? Karena di sini ada pangkat 3. Jadi kalian cari angka di mana angka kembar, di mana ketiga angka kembar itu kalau dikalikan hasilnya 8. Maka angka yang memenuhi adalah 2. Kenapa 2? Ya 2 kali 2 adalah 4, 4 kali 2 adalah 8. Maka yang awalnya bentuknya 8, lihat pangkatnya di sini ada pangkat 3, maka kalian di sini ganti jadi pangkat 3 gitu ya. Oke. Di sini diganti jadi pangkat 3, maka kalian cari faktornya gitu ya, angkanya. Nah, kalau misalnya di sini angkanya misalnya 27 gitu ya. Kalau di sini kan 8 ya contohnya. Bisa. Kalau di sini 27 x pangkat 3, maka kalian cukup cari angka berapa? Angka kembar, 3 angka kembar. Berarti angka yang sama ketika dikalikan ketika angka itu adalah dia hasilnya 27. Kalau misalnya 2 tadi nggak cocok ya. Kalau 1 kali 1 kali 1 1 kali 1 kali 1 kan hasilnya 1, berarti salah untuk angka 1. Kemudian 2 kali 2 kali 2 hasilnya tadi 8, salah juga, berarti kali 3 kali 3 9, 9 kali 3 adalah 27. Berarti angka yang memenuhi adalah 3 kali 3 kali 3, atau kalau bisa ditulis jadi dalam kurung 3x pangkat 3 gitu ya, contoh lain. Ya, ini kan 8x pangkat 3, maka hasilnya jadi 2x dikalikan atau dipangkatkan 3. Nah dari sini kita langsung bisa ubah gitu ya. Ubahnya gimana? Kita rubah jadi yang awalnya 2x itu adalah perkalian ya, operasi perkalian. Lawan perkalian adalah pembagian, maka yang awalnya jadi 2x kita rubah jadi 1/2. Nah di soal awal yang punya pangkat 3 adalah x, maka x pangkat 3 nya kita ganti yang awalnya pangkat lawan dari pangkat kan. Di sini awalnya adalah x pangkat 3 gitu ya. Awalnya x pangkat 3 lawan dari pangkat adalah akar x diakarkan 3, maka diperoleh hasilnya jadi sama dengan setengah akar 3 di akar x diakarkan 3. Maka di sini kita ganti yang awal y-nya jadi sama dengan setengah kali akar x diakarkan 3. Maka yang awalnya huruf x jadi yang awalnya huruf y jadi x. Kemudian yang di dalam ini yang awalnya x kita ganti jadi y gitu. Setelah itu kita
tahap kedua kita tambah lambang f pangkat min 1y di sini. Angka yang ini, yang di kuning, kotak kuning ini kita masukkan lagi ke sini. Kemudian kita ganti x jadi y jadi x. Nah, seperti ini. Maka hasilnya inverse-nya adalah ini, gitu ya. Inverse-nya adalah f pangkat min 1 dari 8x. Ini ya, adalah f pangkat min 1x sama dengan setengah akar x diakarkan 3 gitu ya. Ini dibacanya gimana? Setengah dikali x diakarkan 3. Oke, udah ya. Jadi patokannya, idenya untuk mengerjakan soal ini adalah di sini, di pangkatnya. Kalau pangkatnya 2 berarti kalian cari angka kembar. Ketika dikalikan hasilnya angka tersebut. Oke, next. Inverse dari fungsi komposisi. Jadi kalau untuk menentukan inverse dari fungsi komposisi, kita akan mencari inverse dengan cara kita komposisikan dulu si fungsinya, kemudian kita inversekan. Bentuk penulisan dari fungsi inverse fungsi komposisi itu seperti f bundaran g pangkat min 1x gitu ya, atau g bundaran f pangkat min 1x. Oke, contohnya untuk menentukan inverse, jika diketahui f dan g-nya merupakan kunci bijektif. Kunci bijektif itu masing-masing memiliki satu pasangan dan daerah hasil dia memiliki pasangan. Kemudian dia memiliki inverse lawan, yaitu si f-nya punya pangkat min 1, g-nya juga punya pangkat min 1. Maka inverse komposisinya bisa ditulis dengan aturan seperti ini. F bundaran g pangkat min 1 x itu sama seperti g pangkat min 1. Jadi ditukar ya posisinya. G dulu baru f. Jadi inverse dari g kemudian dikomposisikan dengan inverse dari f. Misalkan ada tahapan A yang pertama itu A, B, C seperti kemarin. Kalau di fungsi komposisi kan dari A ke B, B ke C gitu ya. Dari A ke B masuk ke C gitu. Nah, sekarang mau dibalik dari C ke A. Maka proses keterbalikan ini dinamakan fungsi komposisi inverse atau inverse fungsi komposisi. Ini juga berlaku untuk sebaliknya, yaitu G bundaran F gitu ya. Alur gambarnya sama. Seperti itu. Ya. Soalnya misalnya ditentukan inverse fungsi komposisi f bundaran gx, di mana fx-nya x plus 2 dan gx-nya adalah 4 min 2x. Jawabnya, kalau yang tadi cuma ada 3 langkah, sekarang tambah 1. Yang ke-1 adalah kita komposisikan dulu f dan g. F bundaran g itu berarti f bundaran gx itu artinya di dalam fx ada gx-nya. Berarti kita tulis dulu bentuk fx. Bentuk fx itu adalah ada di soal itu x plus 2. Maka kita tulis x plus 2. Maka huruf x ini kita ganti dengan huruf gx gitu ya. Karena kan tadi di dalamnya ada gx. Nah, yang diganti itu apa? Hanya huruf x saja. Gitu ya. Angkanya gimana? Angkanya ditulislah. Tidak berubah. Kemudian sudah ditulis gx, kita ganti gx-nya dengan 4 min 2x. Dari mana? Dari soal. Ya, 4 min 2x. Setelah itu sudah ditulis, kita keluarkan kurungannya, kemudian kita satukan suku yang sama. Di sini suku yang sama adalah 2 dan 4. Kenapa? Karena 2 dan 4 masing-masing dia nggak punya x, nggak punya variabel. Maka kita dekatkan, jadi 4 tambah 2 min 2x, hasilnya jadi 6 min 2x. 6 min 2x adalah fungsi komposisi dari f dan
Kemudian langkah kedua adalah kita nyatakan bentuk F bundaran GX jadi FOGY gitu ya. Jadi yang awalnya dia 6 min 2X kita ganti. Cara menggantinya gimana? Jadi kalau soal seperti ini simpelnya kalian tinggal ganti yang ini gitu ya. Cara menggantinya gimana? Jadi yang awalnya 2x itu kan perkalian, lawan perkalian adalah pembagian. Yang dibagi, yang pindah ke bawah gitu ya, yang jadi penyebut adalah 2, yang jadi pembilang adalah x gitu ya. Jadi y sama dengan 6 min x per 2 gitu ya. Nah, kemudian kita ganti y nya jadi x, kemudian x yang ada di sini jadi hasilnya jadi 6 min y per 2. Nah, ini bisa disederhanakan simpelnya dengan cara 6 dibagi 2 dan y dibagi 2 gitu ya. Jadi 6 dibagi 2, y dibagi 2. 6 bagi 2 itu 3, min y per 2 ya tulis aja jadi y min y per 2 karena y nya kan kita nggak tahu angkanya berapa. Maka bentuk terakhir dari fungsi komposisinya bisa dirubah menjadi x sama dengan 3 min y per 2. Sebenarnya ada cara panjangnya, tapi kita pakai cara simpel dulu ya. Oke, kalau penasaran sih cara panjangnya gini. Ketika dia jadi y sama dengan 6 min 2x, kita akan merubah, kita akan cari si x nya. Maka cara untuk mencari si x ini, kita harus buat si x ini sendiri. Maka mula-mula kita ganti 6 nya jadi yang awalnya positif jadi negatif, berarti jadi min 6 plus y, kemudian sama dengan 2x. Nah, karena kita akan cari x doang, maka angka 2 ini yang awalnya perkalian kita pindah luaskan ke sini jadi pembagian. Jadi ini min 2 ya. Maka jadi min 6 saya kok kayak G ya kepala ya, ditambah y per 2 min 2 sama dengan x. Karena ini ada dua tanda yang mirip atas bawah, maka kita sederhanakan, yaitu min kali min adalah plus jadi 6, plus kali min adalah min y per 2 gitu. Bagaimana saya mencoba oke. 6 min y per 2 sama dengan x. Nah, takutnya ada yang nanya cara panjangnya gimana, seperti ini. Oke, next. Tadi kita sudah dapat bentuk lain dari fungsi f bundaran g, kemudian kita kasih tanda negatif 1 di atasnya seperti itu. Kemudian kita ganti f jadi y jadi x. Awalnya yang ini bentuk awalnya, kemudian hasilnya jadi seperti ini. Maka fungsi inverse fungsi komposisinya adalah 3 min x per 2 gitu ya. Sebenarnya sih langkah 3 itu ya bisa dilewat, tinggal kalian langsung tulis ke langkah 4 juga oke, gak apa-apa. Intinya idenya itu kalian bisa merubah yang tahap kedua ini, tahap ke-1 dan kedua ini yang paling penting. Kemudian bisa langsung ke 4 monggo, atau mau ke 3 dulu. Itu untuk inverse fungsi komposisi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.